Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pemirsa Banyu Satu TV. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Nah, saya Bintoro Jalu akan memandu Rehat Sore sore ini membahas tema seputar pandemi. Pandemi di tengah masyarakat dan pemerintah saat ini yang lagi mengupayakan bagaimana kesehatan masyarakat tetap terjaga dan virus tidak memapar kemana-mana, kemudian memangkas angka kematian yang tiap saat berita duka kemana-mana. Nah, hari ini saya bersama rekan-rekan atau sedulur-sedulur di Banyuwangi yang mewakili dari kelompok masyarakat tertentu. Saya akan coba dulu menyapa Pak Haji Rahman Mulyadi sebagai Kepala Desa Seraten. Selamat sore Pak Kades, apa bisa mendengar audio kami dari studio? Cak Jalu, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Cak Jalu. Alhamdulillah ya, baik, luar biasa. Tidak kemana-mana ini ya Pak Kades ya, saya lihat dengan pakai sarung, pakai ini mungkin di rumah berdoa terus ini. Mudah-mudahan kabul apa yang menjadi upaya saat ini. Oke. Saya tinggal dulu, jangan kemana-mana. Saya akan sapa dulu pemirsa. Ada lagi saudara kita namanya Pak Pon. Beliaunya adalah salah satu perwakilan kelompok masyarakat tertentu juga yang lagi ya kemana-mana dan ada di mana-mana. Beliaunya namanya Pak Pon. Selamat sore Pak Pon, Sugeng Sonten, bisa mendengar audio kami dari studio nih? Ya, selamat sore Pak Bintoro, yang ada di Toko Jambi. Oke, sehat nggih Pak Pon? Oke, tidak ada orang sehat Pak. Ya. Tidak ada orang sehat, cuman ngaku saja yang ada. Oke. Nggak ada orang waras, cuman ngaku saja yang waras. Oke Pak Pon. Ya nanti kita gesahnya santai aja Pak Pon ya. Kita gesah virtual, jarak jauh. Mudah-mudahan nanti apa yang digesahkan menjadi nilai manfaat. Dan ini kami sengaja melive-kan gesah kita atau obrolan sore kita di acara program Rehat Sore. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi masukan Cak Pon yang mewakili masyarakat yang lelono barangkali mungkin bisa menjadi pertimbangan alasan untuk tetap menjaga sehat, apa arti sehat itu sendiri. Baik, saya langsung ke Cak Cak Haji Rahman. Cak Haji, ini kan di tengah pandemi ya, dan pemerintah saat ini sedang melakukan PPKM. Jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Panjenengan sebagai leader pemerintahan, sebagai kepala desa, apa yang sudah dilakukan dan diupayakan ini? Silakan, Cak Haji. Kesuwun Cak, dari awal pemerintah desa sesuai dengan instruksi sudah melakukan apapun yang menjadi tujuan pemerintah untuk membuat masyarakat itu sehat. Dari awal desa sudah berusaha, bukan hanya Seraten saja. Bukan hanya desa yang saya pimpin saja, semua desa se-Jawa Timur ataupun se-Indonesia sama pastinya. Bagaimana pemerintah memberikan BLT, bagaimana pemerintah membelikan masker untuk masyarakat. Tujuannya hanya satu, membuat masyarakat tenang, membuat masyarakat sehat. Pengakuan sehat itu tadi, katanya Simba. Dan bagaimana masyarakat itu peduli, ada kesadaran. Karena situasi dan kondisi virus ini, virus yang tidak bisa dilihat oleh mata, terkadang membuat pikiran manusia ada dua pengertian, benar atau salah, ada atau tidak virus ini. Nah, sekarang masyarakat baru mulai membuka kesadaran ini. Kita setiap malam keliling, peduli terhadap warga agar tidak ada kerumun di masyarakat. Semua desa melakukan itu. Semua bergerak untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat menjadi sehat dan tidak terkena corona ini. Tapi masyarakat kan ada masyarakat yang sadar dan ada masyarakat yang tidak sadar.
Sudah dibelikan masker, jarang untuk memakai masker. Bahkan tidak sama sekali memakai masker. Kecuali diundang sama pemerintah desa, yang isi undangannya itu wajib pakai masker, barulah masyarakat memakai masker. Setelah di rumah, setelah di lingkungan, masyarakat kembali lagi tidak memakai masker. Tujuan masyarakat yang seperti itulah yang kadang-kadang pemerintah ini merasakan belas kasihannya terhadap masyarakat. Di masa pandemi sekarang ini, di masa PPKM darurat seperti ini, hampir tiap hari, hampir tiap jam, sirine ambulan berbunyi lewat depan kantor, lewat jalan raya. Kematian bagi warga yang kena pandemi. Inilah keprihatinan kita terhadap masyarakat, agar masyarakat benar-benar juga ikut prihatin dengan adanya pandemi ini, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan juga sering mencuci tangan. Itulah yang sangat penting untuk tidak sering keluar rumah. Makanya dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, tujuannya hanya satu, agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah agar selamat dari pandemi. Itulah sekilas yang kita pikirkan di masa pandemi sekarang ini. Sepakat. Jadi memang kita tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk persoalan kesehatan. Semua pihak, semua orang harus bisa saling menyampaikan, mengingatkan, menyadarkan mungkin arti tentang kesehatan. Nah, tapi mungkin bicara soal kesehatan, mungkin berbeda lagi dari kelompok masyarakat yang notabene mungkin ini ada Cak Pon ini. Cak Pon ini adalah orang yang sering lolono. Mungkin bisa menyampaikan sebetulnya arti kesehatan atau sehat itu menurut jenengan apa nggih, Pak Pon? Yang dikatakan sehat itu kan katanya kan 4 sehat. Itu 4 sehat itu mata, telinga, hidung, mulut. Ini jangan ngalem ya. Jangan ngalem, tahu ngalem Pak Bintoro? Nggih, pripun? Ngalem ini yang 4 sehat ini kalau memandang itu yang agak ikhlas di alam ini. Pendengaran ini yang agak ikhlas. Ya, hidung ya ikhlas. Ya ini mulut pun bicara itu harus ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya ya ketatap-tatap manusianya sudah kena corona. Jadinya ya sudah beginilah. Yang namanya corona itu artinya itu terlena. Terlena itu adalah lali. Lali itu ya lali tak terus. Gara-gara enak, tabrak nggak ada kendali gitu tadi. Ya, enak tabrak terus maju. Apanya yang dimajukan? Prinsip kita mengenal 4 sehat, 5 sempurna. Di sini sempurna ada di Garuda di dada tadi. Kesempurnaan hidup tadi. Kalau 4-5-nya setiap apa pakai ini nggak dipikir-pikir dulu. Ya, kita mau ngomong nggak pakai pikir-pikir dulu. Kalau mau mandang nggak pikir-pikir dulu, ceplos. Jadi suruh pakai masker aja, nggak usah ngomong. Ya dikurangi ngomong kalau bila perlu, kalau nggak ada. Kalau corona itu ada 2. Yang namanya tombol teko apa loro teko kan gitu. Kita itu mencari tombol ini hidup ini di alam ini. Kata-katanya agama saya katanya kan disuruh mencari tombolnya hati, dan saya sekarang dari kecil loro hati yang namanya stres ya, kok malah mencari stres ya, mangan stres ora mangan stres, mangan loro ora mangan loro, mangan mudar ora mangan mudar, ya itu hidup ini mencari mudar belajar. Jadi sebenarnya mudah cara menanggulanginya. Kita mempunyai keyakinan hidup kan dari ajaran sekolah, dari yakin teguh hati ikhlas ya belajar penuh, mandang alam, dengarkan suara alam aja sudah, itu isinya alam, pendengaran suara alam gitu toh. Belajar itu sampai selama-lamanya. Memang hidup ini suruh PMP, pendidikan moral ya, moral Pancasila, terus ikuti aja hidup ini. Nerimo ing pandum ya manut gitu toh. Enak udan ya biarin, panas ya biarin kan gitu.
ajaran ikhlas saya. Hmm, Kan hmm, itu. hmm. Mau meledos dunia ini ya ben ramlah meledosnya itu aja sudah. Kan lantaran manusia itu yang kebanyakan manusia itu hidup untuk makan, jadinya seperti ini. Mencari enaknya makan, makan itu sudah sakit, nggak makan sakit, jadi mencari enaknya makan. Kalau coba hidup apa makan untuk hidup, mungkin ya kenal enaknya hidup. Yang dicari enaknya hidup terus, dan enaknya hidup ya kita sendiri yang tahu, gitu. Enaknya hidup memang banyak tantangan rintangan, enak-enak dianggap orang gini, dianggap ini. Tapi kalau ikut anggapan ya kita ini hancur sendiri. Ini kedamaian ataupun ketuhanan, kesabaran kita ini kan gitu. Ya ketuhanan ini rasa ketuhanan. Kalau kita nggak kenal rasa ketuhanan ya rasanya ya cuman kesetanan terus, yaitu yang dinamakan corona gitu. Sehingga punya penyakit kita sendiri, kebingungan. Ya, sebenarnya sudah ada obat. Di dalam tubuhnya manusia itu ada obat yang tersendiri-sendiri. Bang nggak cari tombolnya hati. Kan lagunya gini. Ditambah nomor ini tiwas-tiwas didawa lorone. Nanging tombol sejati ini ora liya kawake dhewe, loro sejati ini ora liya kawake dhewe, itu namanya karma, Pak Bintoro. Ya, nandur mundur tadi. Ya siapa saja biarpun pakai masker pakai apa kalau anggapannya nggak karu-karuan, bicaranya nggak karu-karuan, ya kena corona. Ya daripada beranggapan, berbicara itu dari sananya sudah karma kasar, karma halus. Karma halus itu memang obat, ataupun di Banyuwangi itu yang dinamakan mata air itu obatnya. Kalau kita nggak kenal mata air ya cuman air mata terus, ya itu corona yang dicari gitu. Itu minta maaf ini nggak umum ya Pak ya. Ya, Kalau ya, nggak apa-apa, Kak Bon. Kalau ini kan berbeda bahasa ini kan itu. Kita itu suruh bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau nggak kenal jiwa bagaimana bangunnya? Kita kata Nabi Muhammad jaga sehat sebelum sakit. Kalau nggak kenal sehat, apanya yang dijaga? Masa suruh bal-balan, suruh tinju, suruh sehat-sehatan, gimana? Suruh jaga sehat sebelum sakit, jaga hidup sebelum mati, jaga sempat sebelum sempit. Itu tadi gara-garanya. Bukan pesan Rasul, itu bukan sunnah loh ya, beda. Ya, pesan Nabi sama sunnah Nabi itu beda. Kalau pesan Nabi cuman suaranya Nabi saya masukkan dalam ingat saya kan gitu. Ini kalau menurut ini ya melanggar pesan Rasul nanti saya kan gitu. Buang aja gitu. Kalau melanggar ya kita kena apa itu namanya, kena apa itu hadiah ya sakit tadi ini. Ya paling enggak stres keras, stroke, selain sebagainya. Ajaran Nabi itu manusia itu nggak boleh sakit, Pak, aslinya. Pesan Rasul itu nggak boleh sakit. Kalau nggak kenal rasa positif dan negatifnya rasa tadi kan gimana? Kita kenal rasa positif, kenapa rasa saya kok selalu negatif, dan membuang rasa negatif dengan caranya sudah lain. Membuang rasa negatif tuh caranya sudah berlainan manusia ini sekarang. Ada tukaran, ada bal-balan, ada main poli, ada gitu. Jaga sehat itu masa ya memang begitu. Ya tapi ya saya rasa memang tombati nomor 4 ya, utang luwe tadi. Tombati nomor 4 tadi. Apa nomor 4 tadi kok? Weteng luwe. Ya, weteng lapar tadi itu ada itu banyak dalam tubuhnya itu. Kalau weteng luwe itu baru ada isinya. Isi itu obatnya. Kalau weteng wareg ada penyakitnya isinya. Weteng wareg isinya penyakit, weteng luwe obat. Apa itu? Obatnya datang. Terus sekarang ini makannya manusia itu makan itu gara-gara pengen ya Pak. Pengen mangan. Ya gara-gara itu udah nggak bisa. Pengen mangan. Mangan. Ya itu udah gitu. Dan makanan manusia sekarang bukan makan nasi, makan kimia. Ya dari situ mungkin anggapan saya, mungkin salah satu menurut anggapan sampean kan itu salah anggapan saya atau sampean kan gitu. Kita itu nggak boleh sakit, apalagi sakit hati sekarang gampang tersinggung, emosi. Setiap manusia itu ingin ditakuti orang. Itu ya karma no. Ya karma ya corona tadi no dapatnya. Di mana?
dapatnya kalau nggak kita sendiri. Hidup sekali aja kok ingin takuti orang. Ini menurut saya sendiri kan gitu. Maka diwajibkan apa namanya, la haula, nggak mengenal rasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu rasa juga ya, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab itu pakai rasa juga, rasa ketuhanan, rasa kedamaian. Itu ketuhanan itu rasanya kedamaian, kita nggak kenal. Aduh, rasa ikhlas itu apa nggak tahu kan gitu. Ya rasanya ikut tegang, reda sedikit nggak bisa gitu no. Rasa tegang, rasa reda kita sendiri yang tahu. Kenyang tadi loh, memang orang ini gara-gara kenyang. Kalau saya di hutan, saya melihat ketek itu kan kera, tua-tua, junguru-junguru, saya dibentak orang itu ya, dia itu langsung lari, kok nggak ada asam uratnya gitu kan. Sekarang saya ini kalau sudah makan salah kok asam urat kan itu. Saya ini 52 Pak, Pak siapa namanya? Haji siapa namanya? Pak Haji Rahman. Pak Lurah, saya Haji Rahman. Ya lihatnya kayak gitu, saya itu ngaji alam. Jadi apa yang dikatakan cinta alam, ya cintailah alam, jangan merendahkan alam gitu. Perlu kan belajarlah merendah. Kalau nggak bisa serius ya toe kan, sopan santun juga toe saja, toe sopan santun amit gitu. Ini menurut saya kan, saya takut di hutan kan, amit mbak putun lewat gitu toh. Ya itu mungkin ya katanya. Saya kan percaya adanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu, Allah yang Maha Kuasa tadi, ya saya tetap amit gitu. Jadi apalagi sekarang di pura sana sudah ditutup. Lah itu katanya menurut la ilaha illallah, tidak ada yang kuasa selain yang kuasa. Yang nutup itu salah benar kira-kira. Menurut yang kuasa loh, bukan menurut saya. Kalau menurut saya, menurut umum ya benar, dia petugas kan gitu. Ini menurut yang kuasa saja. Ya bejo ciloko kan gitu ya, ataupun Islam dan kafir dari mana dapatnya, dari kita sendiri kan gitu, nggak tahu orang lain. Ciloko itu biarpun gimana ya ciloko, rasanya nggak enak, rasa kok. Ataupun kata Sunan Kalijaga itu rasa rasani rasa punika upayanen drapun sampurno ugi ingkang uripaniro, itu katanya Sunan Kalijaga. Jadi saya paham rasa rasani rasa ataupun jati diri saya sendiri itu saya paham. Kalau nggak kenal jati diri ya nggak kenal rasa sejati yang dicari. Ya itu dapatnya ini. Kalau nggak kenal rasa sejati ya sejati. Bangga diri atau rendah diri milih di alam ini. Kan gitu toh, merendahkan diri itu baik sekali menurut ketuhanan. Ya bangga diri ya rasakan sendiri kan gitu toh. Ya rugi sendiri, siapa yang rugi? Diri sendiri gitu toh. Yang belajar merendah aja enak. Oke Caman, saya potong dulu. Saya bisa tanggap, saya bisa pahami itu. Mungkin ada Cak Aji yang mungkin mau disampaikan. Kita bicara soal kesehatan. Cak Pon tadi itu bicara kesehatan, tapi secara fisikly itu tidak dijadikan sebagai orientasi. Nah, Cak Pon bicara soal kesehatan jiwa. Tadi dia menyampaikan isyarat ada telinga, ada mata, ada mulut. Ini yang mesti harus dijadikan apa namanya ya? Ya keseimbangan juga agar siapapun manusia itu tidak berpikir kebencian, tidak membenci siapapun, noleh alam, istilahnya begitu. Tidak apa ya, melihat sesuatu yang itu justru menjadi sebuah bangunan kebencian, bangunan suudon dan segala. Mungkin itu yang disampaikan oleh Cak Pon. Gimana menurut Cak Haji? Loh, saya sepakat apalagi berbicara dari 4 tadi. Harus ada keikhlasan. Ikhlas itu artinya harus mengikuti instruksi. Menerima dengan ikhlas, melakukan dengan ikhlas, dan kita memberikan sebenarnya dengan hal yang ikhlas kepada masyarakat. Termasuk pemerintah ini memberikan BLT ikhlas, membelikan masker ikhlas,
meminta agar masyarakat untuk tetap di rumah itu dengan keikhlasannya meminta kepada masyarakat. Ini kalau berbicara dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pon tadi tentang keikhlasan. Artinya pemerintah sebenarnya hanya minta keikhlasan masyarakat untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah itu. Di masa pandemi seperti ini, tanpa adanya keikhlasan dari masyarakat, maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini akan sia-sia. Ketika hal yang dilakukan oleh pemerintah sia-sia dan masyarakat tidak mempunyai keikhlasan untuk mengikuti instruksi itu, maka corona jangan harap selesai di negeri kita ini, Kak. Ya. Nah, inilah malah berkembang, Justru itulah yang diinginkan oleh pemerintah, hanya satu, keikhlasan dari masyarakat untuk mengikuti aturan apa yang diberikan oleh masyarakat, yang tujuannya hanya untuk menjaga dan agar masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang sehat, bukan masyarakat yang sekarang berkali-kali kita dengar positif karena COVID Corona ini, Cak. Ya. Saya sepakat. Oke, Cak Haji. Jadi kalau saya gabungkan antara penyampaian Cak Haji Rahman sebagai tokoh, sebagai leader masyarakat, sebagai masyarakat juga, sebagai warga, sebagai manusia, sama dengan Cak Pon. Tidak hanya terhadap siapapun bicara sehat, tetapi harus muncul pada diri sendiri. Ada banyak orang bicara kesehatan, ada banyak orang, mohon maaf ini Cak Pon, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau Cak Pon tetap sehat, waras. Ada banyak orang sehat tapi tidak waras. Cak Pon kelihatannya itu tidak waras tapi sehat. Nyun sewu, ngapunten lho Cak Pon nggih. Ada banyak orang yang nampaknya sehat tapi tidak waras. Karena apa? Tidak memiliki tadi yang disampaikan Cak Pon. Matanya tidak bisa melihat untuk kedamaian, tapi untuk melihat kebencian, melihat sudut-sudut kesalahan lain orang, mendengarkan pun sama, menyampaikan sesuatu pun untuk hal-hal yang tidak membangun kebaikan. Sehingga ini ada banyak orang sehat, gelegere sehat, awake sehat, neng ra waras. Nyun sewu, Cak Pon ketoke iki ra sehat, naming waras. Sepakat enggak Cak Haji? Iya, saya sepakat. Iya kan? Daripada melihat orang yang sehat tapi berperilaku tidak waras di situasi begini, Cak. Betul. Nah kan ya betul, kita kan tidak menyudutkan siapa-siapa. Ini rehat sore, santai, artinya bicara soal apa saja, apalagi ini temanya tema kesehatan, penting dipahami oleh banyak orang. Aku neng ini eling sik dadi akademis, apa dadi masif, kudu ginting-ginting ae aku iki. Iya. Jadi gitu. Cak Pon bisa ditambahi atau mungkin Cak Haji bisa menanyakan apa gitu sama Cak Pon. Cak Haji silakan. Sekarang berpikirnya begini, Cak. Ya. Jangankan orang yang berpikir kita itu seharusnya pada posisi seperti sekarang ini, bahwa sakit kita itu yang menangani adalah dokter, perawat. Di masa pandemi seperti ini, tanpa ada kesadaran, perawat pun juga banyak ketularan dari warga yang positif menuju rumah sakit. Bahkan bukan hanya dia sakit, tapi sampai meninggal dunia. Perawat pun juga banyak yang berjatuhan, Cak. Tanpa kesadaran siapa nantinya dari anak cucu kita, masa kita warisi dengan hal-hal yang seperti ini. Negara sudah banyak berpikir penuh terkait dengan COVID ini. Saya hanya ajakan kepada masyarakat Seraten khususnya dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya agar mengikuti apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi program pemerintah yang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kesehatan bagi warga Banyuwangi itu sendiri. Ya, kepada seluruh masyarakat. Iya. Oke, sepakat saya, Cak. Makanya ya dalam program apapun di Banyuwangi 1 TV, entah itu Ngobeng ataupun Reso, kita sama-sama mengupayakan untuk bisa menyadarkan terhadap kita sendiri, saya sendiri mungkin
saling bisa mengingatkan agar supaya tetap memfokuskan diri kepada kesehatan itu. Kembali lagi kepada Cak Pon. Cak Pon, mungkin ada yang bisa ditambahi Cak Pon ketika bicara kesehatan ini Cak Pon. Kita tidak bicara soal kesehatan secara lahir saja, tetapi batin ini tadi yang jenengan sampaikan kan lebih banyak orientasinya ke hal-hal di jiwa ya, dari dalam lah kira-kira begitu, bicara soal PMP itu tadi. Silakan ditambahi Cak Pon. Gini ya, kita ini kan sudah tahu kosok Bali Pak ini ya. Ya kita ini tahu kanan tahu kiri ya kan, tahu kiri. Kita ini di dua itu ada yang dicari itu rasa seger atau rasa klenger kan gitu kan. Ya. Kan dua ada. Rasa seger sama rasa klenger itu ada. Dalam tubuhnya manusia ada. Ya. Ya memang berat enteng berat bahasa ini melakukannya. Dan yang dikatakan sepi tanpa pamrih rame gawe kan itu tadi. Jadi rasa klenger, rasa seger itu kan ada gitu. Nah, jadi rasa segernya itu ketumpuan rasa klenger kan gitu. Jadi rasa seger itu ketempit rasa klengernya tadi, ya. Terus mencari rasa klenger, terus kan loro kan gitu ya. Loro itu akhirnya begini, terkecuali kenal segernya, kenal warasnya, kenal panjang umurnya kan gitu. Kan ajarannya kan pernah saya dengarkan panjang umurnya itu serta mulia. Rasa klenger itu ya rasa stres tadi kan gitu ya. Klenger yang dicari itu manusia itu rasa klenger terus menerus. Apalagi yang dikenalkan sekali-kali kita membayangkan ajaran agama tadi, ibadahlah kamu seakan besok kamu mau mati kan gitu. Kan tinggal ngeplok indah saja tuh Pak. Mau iling elek wong elek mati ruwet kan gitu tok. Gitu. Mau menyangka buruknya orang, keplok aja kepalanya sendiri. Buruk sangka mana ngomong semodar aja mau kakak reno kan gitu. Nanti kan itu ada hidupnya di sini gitu. Dia kan jaga hidup ini sebelum mati katanya Nabi, pesan Nabi tadi. Jadi hidup itu di sini tempatnya, jangan ini. Ya boleh lah, sedikit jangan gelat gitu kan. Semuanya mau dipikirin, elai kancane dipikir, edane dikoncane dipikir, ngantek lali karo edane dewi gendeng itu. Ya itu gendeng edan tadi corona tadi loh. Tinggal bahasa arti. Edan itu apa ya, loro tadi loh Pak. Loro itu ya edan tadi. Ya, warasnya ya ikhlas tadi, waras dan ikhlas. Rasa seger kenal, rasa warasnya kenal. Rasa ikhlas. Yang pun gini. Tarekat hakikat itu kan. Rasa seger, rasa itu kan rasa tegang, reda, plong, gitu kan, rasa plong tadi, ya, rasa seger, rasa waras tadi, panjang umur tadi kan itu. Itu ada dalam tubuhnya manusia. Kalau kita mau betul-betul mencari, tapi kalau golek klenger aja ya nanti padahal sudah ada itu kan loro tadi, klenger seger itu waktu mangan, bar mangan gregesi, itu gimana mau kenal seger? Merdeka di waktu makan, bar mangan gregesi maneh. Ya gimana mau cari seger, kan katanya kan merdeka, sekali merdeka tetap merdeka kan gitu ajaran 17 Agustus. Masa merdeka di waktu mangan bar mangan gregesi, ya terus diteruskan ya gregesi terus ya jadinya ya gimana raga ini kan gitu. Biar mangane saya kira apa itu namanya nggak sakba ini bahasa alam paling apa tombol bahasa alam yang dimakan ini paling tombol itu pakai itu dan ini dan itu pakai kimia banyak. Gimana mau kenal rasa seger? Oke. Bahasa itu seger, warasnya itu seperti apa, panjang umur itu seperti apa, serta mulia lagi itu kan cita-cita kan seperti itu anak bangsa ini. Masa seger, waras, panjang umur serta mulia, wah hebat. Ya kalau nggak kenal ya gur kelenger, loro nemen terus mati deh ini wow dapatnya. Ini minta maaf loh Pak ya, ini jangan kalau dimasukkan hati sampai nggak tanya itu sama sendiri nggak cocok. Oke, Cak Pon, saya boleh tanya itu. Ya? Itu tulisan di belakang itu jenengan sendiri yang nulis ya? Mangan, ya. Mangan ora mangan, modar. Wong urip, iya. Golek modar. Itu apa itu maknanya itu? Maknanya ya begini, makan itu mati, tidak makan itu mati. Lebih baik belajar aja mangan, loh mati kok dipangan. Ya mangan yang mangan yang hidup, makan hidup apa? Angin itulah hidup. Jadinya kalau lagunya kan
kepingin melu angin kan gitu. Gulai sangkan par. Jadi nafas ini yang hidup nih, makan angin. Ya, itu makan hidup namanya. Kalau makan segonya, sego tambone hati kebuntel sego pecel, bagaimana mau kenal? Ini sangat dalam ini. Ya terus jati. Tambone hati kebuntel sego pecel ini minta maaf ya Pak, ini dalam sekali. Coba saya tidak punya apa-apa dan tidak ingin punya apa-apa kan gitu. Jadi apa yang saya cari ya Allah tadi. Allah itu siapa? Ya sekedar panjang umur serta mulia tadi, ya. Itu artinya Allah, itu artinya. Silakan Caci. Monggo Caci. Umur itu artinya. Mulai denger ya kan tunggal. Silakan Caci. Mungkin kita santai aja sore hari ini kita santai. Tegang tapi bahasa positif ya. Sebenarnya Mbak Pon sama saya umurnya tidak begitu jauh, Cak. Iya. Bapon itu 52, tadi saya 53. Cuma lebih awet saya lah untuk mudahnya gitu. Iya. Awet saya mudahnya. Karena beliau banyak berhubungan dengan alam. Dengan alam. Nah, sedangkan saya berhubungan dengan Cak Bintoro terus. Berhubungan. Kalau ini bab kematian diganti saja. Jangan bilang mati itu takdir, mati itu habis kontraknya, mati itu antri, jangan. Mati itu nafasnya nggak kerasan gitu no. Ayo coba ditutup 3 menit aja, mampir ngombe itu ini 3 menit aja, coba tutup 3 menit aja manusia tengok. Mati itu nafasnya tidak kerasan, ben kerasan piye carane. Nafas itu sebenarnya nggak minta rokok, yang minta itu setan saya kan gitu dok. Kan gitu. Jadi kita kenal rem, kopling dan gas kan gitu. Kita ini punya kopling, gas, rem. Gitu. Kopling itu untuk pikir-pikir, jangan untuk mikir, tok aja. Pikiran itu untuk pikir-pikir terus aja. Semuanya pikir-pikir aja sampai nggak apa-apa pun pikir-pikir terus. Jadi pikiran itu begini, Cak Bintoro. Ya, silakan Caci. Kesadaran masyarakat di musim Covid ini memang ketahuan. Jadi masih ada bahasa yang ditakuti, Cak. Ketika kepala desa bersama perangkat desa itu berjalan, ya sudah, biasa saja. Tapi ketika kita itu bersama TNI, Polri, 3 pilar jalan, masyarakat baru memperhatikan. Nah, ini kurang kesadarannya masyarakat di situ. Padahal tujuannya sama. Sehingga TNI, Polri berusaha bersama 3 pilar, bersama kepala desa turun ke masyarakat. Untuk menyadarkan, untuk memberikan satu masukan bahwa efeknya seperti ini, baru masyarakat itu mau mendengarkan. Coba sekarang jam 8 di Desa Seraten, toko warung harus tutup. Ketika kepala desa sendiri besok masih buka, jam 9 masih buka. Tapi ketika ada TNI, Polri mendampingi kepala desa 3 pilar, saat itu juga langsung tutup. Dan besok ketika kita turun bersama TNI Polri di 3 pilar, itu pun juga tutup. Nah sekarang inilah Cak, kepercayaan masyarakat. Seolah-olah kita yang memberikan itu, kurangnya kepercayaan terhadap kita. Padahal sama, bahwa kita adalah meneruskan amanah, meneruskan instruksi dari atas. Kita TNI Polri berjuang, saya acung jempol Cak. Untuk Covid ini berusaha benar kepada masyarakat, sama-sama punya instruksi sebenarnya. Kalau polisi dari Kapolri, mungkin kalau TNI dari atasannya, dari jenderal TNI, kalau kepala desa dari bupati, itu sebenarnya sama. Tapi kepercayaan masyarakat terkait Covid ini, ketika ada kepolisian, ada TNI, baru masyarakat itu. Kepala desa misalnya ada operasi masker, tidak berani menyuruh warga itu untuk push up. Tapi kalau polisi bersama kepala desa suruh push up, tidak disuruh langsung push up. Nah inilah kurang kesadarannya masyarakat. Bagaimana untuk mengantisipasi, bagaimana untuk mengurangi penularan-penularan Covid ini. Kurang masih di masyarakat kita ini. Ya. Oke. Artinya kita
sebagai masyarakat semuanya memang harus nyengkuyung sama-sama untuk bisa menyadarkan. Saya juga ada lengannya, jenengan juga, tapi semuanya harus tidak ada jeda untuk mengingatkan itu. Artinya kalau yang sudah disampaikan oleh Cak Haji tadi itu, artinya kesadaran itu bukan tidak timbul dari masyarakat sendiri, dari kita sendiri. Terbukti tadi kita hanya takut dengan seragamnya saja, ada tentara, ada polisi. Tidak takut dengan sehatnya. Padahal sehat ini adalah sebagai bagian daripada hal yang dianugerahi oleh Tuhan yang untuk bisa membangun kebaikan-kebaikan manusianya sendiri. Dari zaman ke zaman kita ditugasi untuk membaikkan ke cucu, ke cicit, dan selanjutnya terus menerus. Nah ini kadang-kadang cara manajemen anugerah yang diberikan dari Tuhan itu yang mungkin kurang seimbang. Aku ngomong ini melok-melok Cak Pon nih. Iya, kita itu punya ketuhanan loh. Iya. Kalau tadi bahasanya Mbak Pon itu. Ya. Mbak Pon begitu masuk alas ketemu dengan ketek, kera yang sudah tua. Dia begitu tahu manusia larinya kencang. Dan dia ternyata tidak pernah kena penyakit asam urat. Tadi beliau menyampaikan itu. Kesehatannya terjaga ya. Nah masyarakat kita disuruh jangan begini melakukan, jangan begitu melakukan. Inilah, tapi saya tidak menyamakan loh masyarakat kita dengan hewan. Inilah manusia. Tapi pemikiran ini bagaimana pemerintah memberikan batasan, bagaimana pemerintah memberikan anjuran. Maksud saya itu tolong diikuti. Karena pemerintah, walaupun desa, seperti saya sebagai kepala desa, memberikan satu informasi kepada masyarakat terkait COVID ini. Karena COVID ini benar ada, Cak. Benar ada. Dan bagaimana masyarakat saya harus mengikuti? Ya cukup dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang diberikan oleh pemerintah untuk dipakai, untuk dilakukan, dan untuk dijaga atas kesadaran dan keikhlasan masyarakat itu sendiri. Betul, sepakat itu Cak Haji. Jadi memang ya sampai kapanpun yang mesti harus kita gedor itu adalah pribadi manusianya sendiri. Rata-rata alasan kenapa masyarakat tidak, dalam tanda kutip bukan tidak sadar, sebetulnya sadar dalam konteks sehat, tetapi ada sesuatu anugerah berupa otak ini yang orientasi anugerah otak ini, produksi otaknya ini diarahkan dengan hal-hal apa ya, misalkan aku durung bayar kok, aku durung ini dan itu dan segala macam. Padahal kalau misalkan 1 detik saja, katanya si Pak Cak Pon itu, kita dibuntu napas kita dalam kurun waktu 2-3 menit, mau mikir laut itu, mau jeblok gunung itu, mau apa dan segala macam, kan kita tidak sampai ke sana. Jadi maksud saya yang harus saya sampaikan mungkin dalam Rehat Sore ini adalah bagaimana kita sama-sama sadar untuk benar-benar menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah diperlakukan dan sudah digodok bareng-bareng. Kita hidup ini ada negara, ada daerah. Jadi mungkin negara diwakili pemerintah yang ditunjuk sudah menggodok, dan ini sudah ada upaya tahapan yang sudah dilakukan. Sehingga masyarakat tinggal mengikuti saja. Atau kalau tidak mengikuti, ya dari pribadinya jaga kesehatan. Nah sehat ini kan bukan untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan. Jadi misalkan pakai masker tadi itu, ya nek rumoso sehat terus kemudian sembrono ngalor ngidul, ya namanya orang bahasanya Cak Pon itu, awak dhewe iki sehat, ora sehat tetap modal. Tetapi kan tugas kita bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kan harus saling membaikkan. Ojo terus kemudian kita mentang-mentang sehat terus kemudian tidak menolak aturan yang ada, apalagi ini dalam nuansa pemerintahan dan segala macam. Apa manis enggak sehat? Kira-kira begitu. Saya tertarik dengan bahasa yang awal-awal tadi Cak Haji, bahwa ya, ada banyak di daerah kita itu orang sehat nih enggak waras. Nyun sewu Cak Pon, jenengan iki ketoke ora sehat ning waras. Gitu loh Pak, ngaten Cak Pon. Ada banyak di sekitar kami, mungkin saya ini ketoke sehat ning enggak waras mungkin juga bisa.
jenengan ketok sehat tapi waras. Ketok gak sehat tapi waras. Karena yang dibangun adalah jiwanya. Jarine Pak Pon edane penak, Cak. Gimana, Caji? Asline kok. Nek Pak Pon jarine edane penak. Wong kan kok ngaku edan izin badal edan. Kabeh dipikir apa enggak edan kira-kira semuanya dipikir dumeh kan ana orang jalan ojo dumeh duwe pikiran dhewe kabeh dipikir. Iya. Ada besok orang mesti urip besok ben dipikir kan sudah lepas itu daripada ibadah seakan besok kamu mati kan gitu. Iya laras. Ya mudah-mudahan kita semua ini kan punya tugas, sudah melakukan upaya, tinggal doa-doa Cak Haji ya, doa-doa yang harus tetap dilanjutkan. Bukan kita merasa baik, tapi apa ya namanya ya kita harus sampaikan bahwa kebaikan-kebaikan harus tetap dibangun. Cak Haji, karena iki wis dawa Cak, ngomongnya wis wakeh iki. Mungkin ada kalimat bahasa penyampaian yang mungkin harus disampaikan terkait dengan pandemi di tengah masyarakat ini. Jenengan sebagai tokoh masyarakat, leader pemerintahan dan perwakilan di sekitar jenengan, monggo disampaikan. Ya, saya hanya berpesan dan menghimbau kepada masyarakat saya khususnya dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Ikuti protokol kesehatan, dan yang punya warung tolong jam 8 malam untuk tutup, karena bagaimanapun himbauan ini adalah kepentingan bersama. Kepentingan ini adalah kepentingan untuk kesehatan bersama, untuk kesehatan masyarakat Banyuwangi. Saya tidak menghalangi kok warga kami berjualan dari pagi sampai jam 8, tapi jangan makan di tempat. Semua harus dibawa pulang. Ini mengantisipasi dan melayani warga yang membeli tapi tidak pakai masker. Dan yang berjualan wajib hukumnya juga pakai masker. Mungkin itu, Cak. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Cak Haji. Mudah-mudahan tersampaikan dan didengar oleh masyarakat, dan ini bukan secara perwakilan pemerintah, Cak Haji, tapi secara pribadi kita di tengah dari kita semua ini. Cak Pon, barangkali ada yang mungkin disampaikan, Cak Pon, cuman tidak panjang ini, silakan barangkali ada yang disampaikan Cak Pon sebagai penutup kalimat. Yang penting itu jagalah persatuan Indonesia ataupun guyup rukun dulu. Merasa iri, benci, ambisi, emosi, gengsi terhadap alam ini nggak usah dipakai, singkirkan lah. Kenapa? Hidup sekali aja kok mamanya virus. Itu yang dinamakan virus tadi loh, Pak. Ya, iri, benci, ambisi, emosi, dendam, fitnah, aniaya, sesama. Bahkan ajaran saya itu sesama makhluk yang bernyawa. Cacing itu tadi kan, sesama makhluk yang bernyawa. Kan berbuat apa itu namanya nandur ngunduh tadi. Kita yang ngunduh kan, kita nanam ya kita menuai gitu loh. Ya itu tok cuman, jadi nggak kemana-mana. Itu tandurannya dewe loh, Bos. Oke. Tanduran kita sendiri. Kita hati-hati menanam yang baik biar tumbuh baik kan gitu. Amin. Nanti menanam pari, suket teki itu ya corona tadi kan itu. Gayanya nanam pari kan itu. Hasilnya ya suket teki. Baik. Harus yang baik adalah tumbuh yang baik biar jadi merasa kita ini merasa betul-betul jadi manusia. Sekarang ini ya belum. Ayam itu namanya urip, itu artinya ayam. Orang ayam ya berarti orang urip, Bos. Urip-uripan namanya. Urip itu mencari ayam. Tentrem. Lah orang ayam kok nggak pengen urip. Ya berarti orang urip. Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun. Waktunya Cak Pon. Mudah-mudahan jenengan tetap diberkahi, tetap menjadi nilai manfaat kemanapun dimanapun, Cak Pon. Nggih, terima kasih. Saya tinggalkan Cak Pon, juga Cak Haji, matur sembah nuwun. Saya tinggalkan ke studio. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi Rehat Sore kali ini.
Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi obrolan kami bersama ya ada tokoh Lelono itu tadi Cak Pon, juga tokoh masyarakat, ada Kepala Desa Seraten yang juga turut terlibat dalam gesah di tengah pandemi ini, mewakili masyarakat, kelompok masyarakat. Mudah-mudahan apa yang sudah kami tayangkan ini menjadi nilai manfaat, dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Saya Bintoro Djalu nanti mungkin akan menyampaikan tayangan-tayangan serupa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.